Tuan Tesla, apakah Anda mendengar musik itu? Saya mendengarnya sepanjang waktu. Telinga rohani saya sebesar langit yang kita lihat di atas kita. Telinga alami saya meningkat oleh radar. Menurut teori relativitas, dua garis jajar akan bertemu di titik tak terhingga. Dengan begitu, teori relativitas Einstein akan diluruskan. Setelah dibuat, suara akan bertahan selamanya. Bagi seorang pria itu bisa lenyap tetapi terus ada dalam kesunyian yang merupakan kekuatan terbesar manusia. Tidak, saya tidak menentang Mr. Einstein. Dia adalah orang yang baik dan telah melakukan banyak hal baik, beberapa di antaranya akan menjadi bagian dari musik. Saya akan menulis kepadanya dan mencoba menjelaskan bahwa ether itu ada, dan bahwa partikel-partikelnya adalah apa yang menjaga keharmonisan alam semesta dan kehidupan di keabadian. Katakan padaku, tolong, dalam kondisi apa angel atau malaikat bisa mengadopsi di bumi? Saya punya 10 malaikat di antaranya. Simpan catatan ini dengan baik dan waspada. Saya akan mendokumentasikan semua kata-kata Anda, Tuan Tesla yang terhormat. Persyaratan pertama adalah kesadaran yang tinggi akan misinya dan pekerjaan yang harus dilakukan. Itu adalah suatu keharusan. Jika masih samar-samar, berarti Anda masih berada di masa-masa awal. Janganlah kita menjadi sangat sederhana, otak tahu itu pohon ok, semak di sebelahnya semak-semak. Ketika saya berumur 12 tahun, saya yakin saya akan sampai ke air terjun Niagara. Untuk sebagian besar penemuan saya tahu di masa kecil saya bahwa saya akan mencapainya, meskipun tidak sepenuhnya jelas. Kondisi kedua untuk beradaptasi adalah tekad. Semua yang saya bisa untuk lakukan, saya bertekad akan menyelesaikan. Apa kondisi penyesuaian ketiga, Mr. Tesla? Memandu dan mengarahkan semua energi vital dan spiritual dalam bekerja. Dan itu adalah suatu pemurnian dari banyak efek dan kebutuhan yang dimiliki manusia. Karena itu saya tidak kehilangan apapun, tetapi hanya memperoleh. Jadi saya menikmati setiap hari dan malam. Tulis. Nikola Tesla adalah pria yang bahagia. Persyaratan keempat adalah menyesuaikan perakitan fisik dengan suatu pekerjaan. Apa maksud Anda, Tuan Tesla? Pertama, pemeliharaan perakitan. Tubuh manusia adalah mesin yang sempurna. Saya tahu sirkuit saya dan apa yang baik untuknya. Makanan apa yang hampir semua orang makan, bagi saya itu berbahaya dan berbahaya. Kadang saya membayangkan bahwa koki di dunia semuanya berkonspirasi melawan saya. Sentuh tanganku. Dingin sekali ini. Ya, aliran darah dapat dikendalikan dan banyak proses di dalam dan di sekitar kita. Mengapa kamu takut, anak muda? Ini adalah kisah yang ditulis Mark Twain, seorang asing misterius, buku setan yang luar biasa itu, yang terinspirasi oleh Anda. Kata Lucifer lebih menawan. Pak Twain suka bercanda. Sebagai seorang anak, saya sibukkan sekali dengan membaca buku-bukunya. Ketika kami bertemu di sini dan bercerita tentang dia sangat tersentuh sehingga dia menangis. Kami menjadi teman dan dia sering datang ke lab saya. Begitu dia diminta untuk menunjukkan kepadanya sebuah mesin yang dengan getaran menimbulkan perasaan bahagia. Itu adalah salah satu penemuan untuk hiburan yang kadang-kadang saya suka lakukan. Saya memperingatkan Mr. Twain agar tidak berada di bawah getaran ini. Dia tidak mendengarkan saya dan tinggal lebih lama. Itu berakhir dengan Tuan Twain menjadi seperti roket, memegang celana melesat ke ruangan tertentu. Itu sangat lucu, tapi aku tetap berlaku serius. Tapi untuk menyesuaikan sirkuit fisik selain makanan, mimpi itu sangat penting. Dari pekerjaan yang panjang dan melelahkan yang membutuhkan usaha manusia super, setelah 1 jam tidur saya akan sepenuhnya pulih. Saya mendapatkan kemampuan untuk mengelola tidur, tertidur, dan bangun pada waktu yang telah saya tetapkan. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak saya pahami, saya memaksakan diri untuk memikirkannya dalam mimpi saya, dan dengan demikian menemukan solusi. Kondisi kelima penyesuaian adalah memori. Mungkin di kebanyakan orang, otak adalah penjaga pengetahuan tentang dunia dan pengetahuan yang diperoleh melalui kehidupan. Otak saya terlibat dalam hal-hal yang lebih penting daripada mengingat. Otak memetik apa yang dibutuhkan pada saat tertentu. Ini semua ada di sekitar kita. Itu hanya harus dikonsumsi. Segala sesuatu yang pernah kita lihat, dengar, baca, dan pelajari menyertai kita dalam bentuk partikel cahaya. Bagiku, partikel-partikel ini patuh dan setia. Faust Goethe, buku favorit saya belajar dengan hati-hati dalam bahasa Jerman sebagai siswa, dan sekarang semuanya bisa dibaca. Saya memegang penemuan saya selama bertahun-tahun di kepala saya, dan baru kemudian saya menyadari mereka. Anda sering menyebutkan kekuatan visualisasi.
Saya mungkin harus berterima kasih kepada visualisasi untuk semua yang saya temukan. Peristiwa hidup saya dan penemuan saya nyata di depan mata saya, terlihat sebagai setiap kejadian atau item. Di masa mudaku, aku takut dan aku tidak tahu apa itu. Tetapi kemudian, aku belajar menggunakan kekuatan ini sebagai bakat dan itu ternyata adalah bakat yang luar biasa. Saya memeliharanya dan dengan waspada menjaganya. Saya juga membuat koreksi dengan visualisasi pada sebagian besar penemuan saya, dan menyelesaikannya dengan cara itu, dengan visualisasi. Saya secara mental memecahkan persamaan matematika yang rumit. Untuk bakat yang saya miliki, saya akan menerima peringkat biksu lama tingkat tinggi di Tibet. Penglihatan dan pendengaran saya sempurna dan saya berani mengatakan lebih kuat dari orang lain. Saya mendengar guntur dari 150 mil jauhnya, dan saya melihat warna di langit yang tidak dapat dilihat orang lain. Pembesaran penglihatan dan pendengaran ini saya alami semasa kecil. Kemudian saya sadar dan berkembang. Di masa muda Anda telah beberapa kali sakit parah. Apakah itu penyakit dan persyaratan untuk beradaptasi? Ya, ini sering merupakan hasil dari kurangnya kelelahan atau kekuatan vital, tetapi seringkali pemurnian pikiran dan tubuh dari racun yang telah terakumulasi. Adalah penting bahwa seorang pria menderita dari waktu ke waktu. Sumber penyakit terbanyak ada di dalam jiwa. Karena itu semangat dan bisa menyembuhkan sebagian besar penyakit. Sebagai murid, saya terjangkit penyakit sakit kolera yang mengamuk di wilayah Lika. Saya sembuh karena ayah saya akhirnya mengizinkan saya untuk mempelajari teknologi yang merupakan kehidupan saya. Ilusi bagi saya bukanlah penyakit, tetapi kemampuan pikiran untuk menembus melampaui tataran 3 dimensi bumi. Saya memiliki mereka sepanjang hidup saya, dan saya telah menerimanya sebagai semua fenomena lain di sekitar kita. Suatu kali, di masa kecil, saya berjalan di sepanjang sungai dengan paman saya dan berkata, dari air itu akan muncul ikan trau. Saya akan melempar batu dan ikan itu akan kita potong. Dan itulah yang terjadi. Ketakutan dan kagum, paman saya menangis sambil mengatakan, badai retrosetan, dia berpendidikan dan dia berbicara dalam bahasa Latin. Saya berada di Paris ketika saya melihat kematian ibu saya. Di langit penuh dengan cahaya dan musik melayang dengan berbagai makhluk yang indah. Salah satu dari mereka memiliki karakter seorang ibu yang menatapku dengan penuh cinta yang tak terbatas. Saat penglihatan tersebut menghilang, saya tahu bahwa ibu saya meninggal. Apa penyesuaian ketujuh Tuan Tesla? Pengetahuan tentang bagaimana energi mental dan vital berubah menjadi apa yang kita inginkan dan mencapai kendali atas semua perasaan. Orang Hindu menyebutnya yoga kundalini. Pengetahuan ini dapat dipelajari, untuk itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun, atau itu bisa juga diperoleh sebagai bakat alami dari lahir. Sebagian besar dari pengetahuan itu saya peroleh sejak lahir. Mereka berada dalam hubungan terdekat dengan energi seksual yang paling meluas di alam semesta. Wanita adalah pencuri terbesar dari energi itu, dan dengan demikian ia mencuri kekuatan spiritual kita. Saya selalu tahu itu dan diberitahu. Tentang diri saya menciptakan apa yang saya inginkan. Saya adalah mesin yang bijaksana dan spiritual. Lalu kemudian penyesuaian ke-9, Tuan Tesla. Lakukan segala sesuatu yang setiap saat kapan saja, jika mungkin. Jangan lupa siapa kita dan mengapa kita ada di bumi. Orang luar biasa yang berjuang dengan penyakit, privatisasi, atau masyarakat yang menyakiti mereka dengan kebodohan, kesalahpahaman, penganiayaan dan masalah lain yang negara ini penuh dengan rawa. Dengan serangga, meninggalkan yang tidak diklaim hingga akhir pekerjaan. Ada banyak malaikat yang jatuh di bumi. Apa adaptasi ke-10? Ini yang paling penting. Tuliskan yang dimainkan Mr. Tesla. Dia memainkan seluruh hidupnya dan menikmatinya. Tuan Tesla, apakah itu terkait dengan temuan Anda dan pekerjaan Anda? Apakah ini permainan? Ya, anakku sayang. Saya sangat suka bermain dengan listrik. Saya selalu merasa ngeri ketika mendengar tentang orang Yunani yang mencuri api. Sebuah kisah mengerikan tentang belajar dan elang mematuk hatinya. Apakah Zeus tidak memiliki cukup kilat dan guntur dan rusak karena satu roh? Ada beberapa kesalahpahaman. Petir adalah mainan yang paling indah yang dapat ditemukan. Jangan lupa bahwa dalam teks Anda tolong tuliskan dengan tebal dan menonjol bahwa Nikola Tesla adalah orang pertama yang menemukan kilat. Tuan Tesla, Anda hanya berbicara tentang malaikat dan adaptasinya dengan bumi. Oh ya, ini sebetulnya hal yang sama. Anda juga bisa menuliskan ini. Ia berani mengambil alih hak prerogatif Indri, Zeus, dan Peron.
Bayangkan salah satu dewa ini dalam setelan malam berwarna hitam, dengan topi bowler dan mengenakan sarung tangan katun putih sedang menyiapkan petir. Api dan gempa bumi ke wilayah elit di kota New York City. Para pembaca suka humor dari makalah kami, tapi Anda membingungkan saya dengan menyatakan bahwa temuan Anda yang memiliki manfaat besar bagi orang-orang merupakan sekedar permainan. Banyak yang akan mengerutkan dahinya. Tuan Smith yang terhormat, masalahnya adalah orang-orang terlalu serius. Seandainya saja mereka tidak terlalu serius, maka mereka akan lebih bahagia dan lebih lama hidup. Pepatah Cina mengatakan bahwa keseriusan mengurangi hidup. Orang Cina mengunjungi penginapan Taipei dan menduga bahwa ia sedang mengunjungi istana kekaisaran. Tetapi pembaca surat kabar tidak akan mengernyit, mari kembali ke hal-hal yang mereka anggap penting. Mereka akan senang mendengar apa filosofi Anda. Hidup adalah ritme yang harus dipahami. Saya merasakan ritme dan berada langsung di atasnya dan memanjakan diri saya di dalamnya. Saya sangat bersyukur karena itu memberikan saya pengetahuan yang saya miliki saat ini. Segala sesuatu yang hidup berhubungan dengan hubungan yang dalam dan luar biasa. Manusia dan bintang-bintang, amuba dan matahari, hati dan sirkulasi dunia yang tak terbatas. Ikatan ini tidak dapat dipecahkan, tetapi mereka dapat kita jinakan. Dan untuk mendamaikan dan mulai menciptakan hubungan baru dan berbeda di dunia. Dan itu tidak melanggar yang lama. Pengetahuan berasal dari luar angkasa. Fisik kami adalah aset yang paling sempurna. Kami memiliki dua mata. Mata duniawi dan spiritual. Dianjurkan agar itu menjadi satu mata. Alam semesta hidup dalam semua manifestasinya seperti binatang yang berpikir. Batu adalah makhluk berpikir dan hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia. Sebuah bintang yang bersinar diminta untuk melihat, dan jika kita tidak cukup besar, kita akan memahami bahasa dan pesannya, nafasnya. Mata dan telinganya harus mematuhi pernapasan mata dan telinga di alam semesta. Ketika Anda mengatakan ini, sepertinya saya seperti sedang mendengarkan teks-teks Buddhis atau kata-kata tahu para susah. Benar. Ini berarti bahwa ada pengetahuan umum dan kebenaran yang selalu dimiliki manusia. Dalam perasaan dan pengalaman saya, alam semesta hanya memiliki satu substansi dan satu energi tertinggi dengan manifestasi kehidupan yang tak terbatas. Yang terbaik adalah bahwa penemuan sifat rahasia akan mengungkapkan rahasia yang lain. Seseorang tidak bisa bersembunyi, semuanya ada di sekitar kita, tetapi kita buta dan tuli terhadap mereka. Jika kita mengikat diri kita secara emosional dengan mereka, mereka akan mendatangi kita dengan sendirinya. Ada banyak apel tapi hanya ada satu Newton. Dia meminta hanya satu apel yang jatuh di depannya. Sebuah pertanyaan yang mungkin harusnya ditanyakan di awal percakapan ini. Apa itu listrik menurut Anda, Tuan Tesla yang terhormat? Semuanya adalah listrik. Pertama ada sumber cahaya. Tanpa akhir yang menunjukkan materi dan mendistribusikannya dalam semua bentuk yang mewakili alam semesta dan bumi dengan semua aspek kehidupannya. Hitam adalah wajah sejati cahaya, hanya saja kita tidak melihat ini. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi manusia dan makhluk lainnya. Salah satu partikel yang memiliki cahaya, termal, nuklir, radiasi kimia, mekanik dan energi yang tidak teridentifikasi. Ia memiliki kekuatan untuk menjalankan bumi dengan orbitnya. Itu benar, Tuas Archimedes. Tuan Tesla, Anda terlalu condong terhadap listrik. Listrik adalah saya. Atau, jika Anda mau, saya adalah listrik dalam bentuk manusia. Anda listrik juga Tuan Smith, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Apakah dengan demikian, kemampuan Anda untuk memungkinkan kegagalan listrik 1 juta volt melalui tubuh Anda? Bayangkan seorang tukang kebun yang diserang jamur. Ini memang gila. Tubuh dan otak manusia terbuat dari sejumlah besar energi. Di dalam tubuh saya ada sebagian besar listrik. Energi yang berbeda dalam setiap orang adalah apa yang membuat manusia menjadi aku atau jiwa. Untuk makhluk lain, untuk esensi mereka, jiwa dari tanaman adalah jiwa mineral dan hewani. Fungsi otak dan kematian dimanifestasikan dalam cahaya. Mata saya di masa muda berwarna hitam, sekarang biru, dan seiring waktu dan ketegangan otak semakin kuat, mereka lebih dekat ke putih. Putih adalah warna surga. Melalui jendela saya suatu pagi, mendaratlah seekor merpati putih yang tidak berapa lama kemudian saya memakannya. Dia ingin memberitahu saya sebuah kata bahwa dia sedang sekarat. Dari matanya, pancaran cahaya keluar. Tidak pernah di mata makhluk apapun, aku tidak pernah melihat begitu banyak cahaya seperti di mata merpati itu. Personil di lab Anda berbicara tentang kilatan cahaya, api, dan kilat
yang terjadi jika Anda sedang marah atau sedang berada dalam semacam risiko. Ini adalah pelepasan psikis atau peringatan untuk waspada. Cahayanya selalu ada di sisiku. Apakah Anda tahu bagaimana saya menemukan medan magnet berputar dan motor induksi yang membuat saya menjadi terkenal ketika saya berusia 26? Suatu malam musim panas di Budapest, saya menyaksikan matahari terbenam dengan teman saya si Getijam. Ribuan api berputar dalam ribuan warna menyala. Saya ingat Faust dan membacakan ayat-ayatnya dan kemudian, seperti dalam kabut, saya melihat medan magnet berputar dan motor induksi. Saya melihat mereka di bawah sinar matahari. Layanan hotel mengatakan bahwa pada saat petir Anda mengisolasi ke dalam ruangan dan Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Saya sebenarnya sedang berbicara dengan Kilat dan Guntur. Dengan mereka. Dengan bahasa apa, Tuhan terserah. Sebagian besar bahasa ibu saya. Ia memiliki kata-kata dan suara, terutama dalam puisi, apa yang cocok untuk itu. Para pembaca majalah kami akan sangat berterima kasih jika Anda menginterpretasikan hal itu. Suara tidak hanya ada di Guntur dan Kilat, tetapi dalam transformasi kecerahan dan warna. Warna bisa didengar. Bahasa adalah kata-kata yang berarti bahwa itu berasal dari bunyi dan warna. Setiap Guntur dan Kilat berbeda dan memiliki nama mereka masing-masing. Saya memanggil beberapa dari mereka dengan nama-nama mereka yang dekat dalam hidup saya atau oleh orang-orang yang saya kagumi. Di langit kecerahan dan Guntur hidup ibuku, saudara perempuan, saudara Daniel, seorang penyair Jovan Jovanovic Smadja dan orang-orang lain dari sejarah Serbia. Nama-nama seperti Yesaya, Yeskiel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pushkin, dan semua kebakaran yang terbakar menandai taruhan dan kilat-kilat petir dan Guntur, yang tidak berhenti sepanjang malam membawa hujan yang berharga ke bumi dan membakar pohon atau desa. Ada kilat dan Guntur, dan mereka adalah yang paling terang dan paling kuat yang tidak akan lenyap. Mereka kembali dan saya mengenali mereka di antara ribuan yang ada. Bagi Anda, sains atau puisi adalah sama. Ini adalah dua mata dalam satu orang. William Blake diajarkan bahwa alam semesta lahir dari imajinasi yang dipertahankan dan akan ada selama ada manusia terakhir di bumi. Dengan itu adalah roda yang astronom dapat mengumpulkan bintang-bintang dari semua galaksi. Ini adalah energi kreatif yang identik dengan energi cahaya. Imajinasi lebih nyata bagi Anda daripada kehidupan itu sendiri. Imajinasi melahirkan kehidupan. Saya telah diberi makan oleh yang mengajarkan saya. Saya telah belajar mengendalikan emosi, mimpi, dan visi saya. Saya selalu menghargai itu karena saya memelihara antusiasme saya. Seumur hidup saya menghabiskan hidup saya dalam pil ekstasi tersebut. Itu adalah sumber kebahagiaan saya. Itu membantu saya selama bertahun-tahun untuk bekerja keras yang cukup untuk 5 kehidupan. Yang terbaik adalah bekerja di malam hari karena ketika itu, cahaya, bintang akan memberikan ikatan yang erat. Anda mengatakan bahwa saya, seperti setiap makhluk, adalah sang terang. Ini menyanjung saya, tapi saya akui, saya tidak begitu mengerti apa maksudnya. Mengapa Anda perlu memahami, Mr. Smith? Cukuplah untuk mempercayainya. Semuanya ringan. Dalam salah satu pancarannya adalah nasib bangsa-bangsa. Setiap bangsa memiliki pancarannya sendiri dalam sumber cahaya apa yang kita lihat sebagai matahari. Dan ingat, tidak ada orang yang ada di sana tidak mati. Mereka semua berubah menjadi cahaya dan dengan demikian mereka sesungguhnya masih ada. Rahasianya terletak pada fakta bahwa partikel-partikel cahaya mengembalikan kondisi asli mereka. Ini adalah kebangkitan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai kembali ke energi sebelumnya. Kristus dan beberapa orang lain tahu rahasianya. Saya mencari cara melestarikan energi manusia. Itu adalah dalam bentuk cahaya, kadang-kadang lurus seperti cahaya surgawi. Saya belum mencarinya demi diri saya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua. Saya percaya bahwa penemuan saya membuat hidup orang lebih mudah dan lebih bisa ditanggung dan menyalurkannya ke spiritualitas dan moralitas. Apakah Anda pikir waktu dapat dihapuskan? Tidak cukup karena fitur pertama dari energi adalah bahwa ia bertransformasi. Ini adalah transformasi abadi sebagai awan tau. Tetapi adalah mungkin untuk mengungkit fakta bahwa seorang manusia mempertahankan kesadaran setelah kehidupan duniawi. Di setiap sudut alam semesta ada energi kehidupan. Salah satunya adalah keabadian yang asalnya di luar manusia dan itu sedang menunggunya. Alam semesta adalah spiritual, kita hanya separuh seperti itu. Separuh kita adalah fisikal,
Alam semesta lebih bermoral daripada kita karena kita tidak tahu sifatnya dan bagaimana menyelaraskan hidup kita dengannya. Saya bukan ilmuwan. Sains mungkin merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang selalu menghantui saya. Dan yang hari-hari dan malam-malam saya berubah menjadi api. Ada apa? Bagaimana matamu bersinar? Yang ingin saya ketahui adalah apa yang terjadi pada bintang jatuh saat matahari terbit. Bintang jatuh seperti debu atau biji di dunia ini atau di dunia lain. Dan matahari tersebar di dalam pikiran kita. Dalam kehidupan banyak makhluk. Apa yang akan dilahirkan kembali sebagai cahaya baru? Atau angin kosmik yang tersebar di infinity? Saya mengerti bahwa ini perlu dimasukkan dalam struktur alam semesta. Masalahnya adalah salah satu dari bintang-bintang ini dan salah satu dari matahari-matahari ini, bahkan yang terkecil sekalipun, yang terlestarikan. Tapi, Tuan Tesla, Anda menyadari bahwa ini perlu dan termasuk dalam konstitusi dunia. Ketika seorang pria menjadi sadar bahwa tujuan tertinggi harus dijalankan untuk bintang jatuh dan mencoba untuk menangkapnya, maka ia akan mengerti bahwa hidupnya diberikan kepadanya karena ini dan ia akan diselamatkan. Bintang jatuh itu akhirnya akan mampu ditangkap. Lalu apa yang akan terjadi? Sang pencipta akan tertawa dan berkata, "Itu hanya jatuh karena kamu mengejarnya dan meraihnya." Bukankah semua ini bertentangan dengan rasa sakit kosmik yang begitu sering Anda sebutkan dalam tulisan-tulisan Anda? Dan apa itu rasa sakit kosmik? Tidak. Itu karena kita ada di bumi. Ini adalah penyakit yang keberadaannya sebagian besar orang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, banyak penyakit lain, penderitaan, kejahatan, kesengsaraan, perang, dan hal lainnya yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak masuk akal dan mengerikan. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi kesadaran akan membuatnya lebih tidak rumit dan berbahaya. Setiap kali salah satu orang dekat yang saya sayangi terluka, saya turut merasakan sakit fisik. Ini karena tubuh kita terbuat dari bahan yang sama dan jiwa kita berhubungan dengan untaian yang tidak bisa dipecahkan. Kesedihan yang tak terpahami yang melanda kita pada waktu itu berarti bahwa di suatu tempat, di sisi lain di planet ini, seorang anak atau orang yang murah hati meninggal. Seluruh alam semesta berada dalam periode tertentu yang sakit dengan dirinya sendiri dan itu juga terjadi pada kita. Hilangnya bintang dan munculnya komet memengaruhi kita lebih dari yang dapat kita bayangkan. Hubungan di antara makhluk-makhluk di bumi bahkan lebih kuat, karena perasaan dan pikiran kita saling terkait. Bunga itu akan beraroma lebih indah atau akan jatuh dalam keheningan. Kebenaran-kebenaran ini harus kita pelajari agar bisa disembuhkan. Ramuan itu ada di dalam hati kita dan tersebar secara merata di dalam hati para hewan yang kita sebut sebagai semesta.